pernah ngambil sampel ya. Cuma kalau misalkan kita lihat aja dari data kita, kalau misalkan penumpangnya itu stabil sekian atau malah meningkat, tadi kan ada kepuasan dari penumpang itu tadi. Dan kita bisa juga lihat per hari ini atau per bulan minggu ini, per bulan ini itu naik atau enggak gitu. Misalkan turun kita evaluasi ada apa di situ, ada mungkin yang kurang dari layanan atau apa. Tapi untuk saat ini mungkin grafiknya ya bagus ya, berarti kan insya Allah itu berarti kepuasan itu tadi sudah biasa diterima dari penumpang itu tadi. Apakah perusahaan rutin melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan? Pastinya iya sih, itu baru harus dikontrol ya. Dan itu pun kita kan ada call center ya. Itu pun kalau misalkan ada kurang puasnya pelanggan atau penumpang itu tadi yang saat itu naik ataupun sudah naik, itu kan ada call center. Kebetulan yang megang saya sendiri. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kita bisa kontrol langsung gitu lah. Itu kalau misalkan kontrol itu kan juga banyak untuk unitnya atau cara krunya itu tadi, kita juga setiap hari pasti mantau itu soal itu. Terus menurut data dalam perusahaan, faktor apa yang paling besar mempengaruhi penurunan kepuasan pelanggan? Saya ini belum sampai segitunya ya, karena menurut saya itu karena kembali lagi karena grafiknya bagus ya. Jadi kalau misalkan ada kita ambil 1, 2 itu mungkin ya tadi karena ada sing nggak cocok dengan karakter apa itu kayak medannya di sini kan, jadi kan apa itu nggak kan rata-rata sekarang tol lah, kalau dia di sini kan kita lewat jalur bawah gitu ya. Jadi itu mungkin ada kayak pertimbangan sendiri dari penumpang ya. Kalau misalkan kita bilang itu tidak puasan, mungkin wah saya nggak tahu lagi itu ya. Yang jelas itu kita nggak sampai ke sana mungkin ya. Lalu bagaimana perusahaan mengambil tindakan setelah menerima hasil survei atau keluhan dari pelanggan itu? Kalau komplain yang jelas kita cross check dulu kebenarannya. Kalau misalkan memang benar ada misalkan ada permasalahan antara penumpang dengan kru, terutama ini kan penumpang dengan kru, kita cross check dulu. Kalau memang itu benar ya kita panggil krunya, kita saksi atau skorsing misalkan terbukti bersalah ya, misalkan itu kan termasuk pelayanan ya. Karena kalau penumpang merasa isi misalkan dengan apa yang disampaikan perlu pelayanan dan lain-lain ya, kita ya terapkan itu tadi disiplinnya tadi, kita skorsing kalau bisa terbukti. Terus apakah perusahaan sudah menggunakan prinsip manajemen hubungan dengan pelanggan? Jika iya, bagaimana hasilnya? Prinsip hubungan itu luas sebenarnya. Prinsip hubungan saya rasa itu secara alami sudah terjadi sendiri ya gitu ya. Kalau di data itu ya langsung alami lah menurut saya gitu. Menurut saya ya. Ini kalau